Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo teman-teman warga pendidikan ekonomi. Selamat datang di e-Talks, Economic Talks, podcastnya HMPE. Nah, di e-Talks kali ini bareng saya Nabila Isni Andini, dan tentunya saya tidak sendiri di sini bersama rekan saya Rajani Fahanda. Oke, kita berdua di sini akan menemani warga pendidikan ekonomi selama beberapa menit ke depan dalam e-Talks kali ini. Nah, sebelumnya jadi kan aku mau nanya dulu nih, kamu nih udah 2 semester ini sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi itu pernah gak sih ngelihat di sosmed gitu atau ngedebatin gitu sama teman-teman kamu gitu di luar? Kayaknya enggak sih, Bill. Soalnya kalau misalnya aku di rumah nih lagi nonton TV, terus ada berita ekonomi, aku lebih milih skip ke channel lain sih. Duh, kayaknya sama ya, pulang kuliah capek gitu, buka sosmed, buka TikTok, terus ngelihat berita ekonomi itu mending di skip gitu ya, lebih tertarik ke yang lain. Tapi kita sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi itu kan harusnya lebih peka gitu terhadap hal-hal yang kayak gini. Harusnya ya, jadi seenggaknya nanti di kelas tuh bisa nanya nih ke dosen, Pak, saya pernah baca berita ini. Nah itu tuh gimana ya? Nah kayak gitu kan. Ya. Jadi, tapi gimana ya biar aku tuh minat gitu sama si ekonomi atau kasus-kasus ekonomi gitu. Ya, betul sekali. Nah, oleh karena itu kita mengundang narasumber yang luar biasa ini dan berpengalaman pada pembahasan kali ini, yaitu ada Bapak Hamdan Ardiansyah SPD MPD. Beliau adalah salah satu dosen di program studi pendidikan ekonomi yang akan sharing-sharing mengenai bagaimana sih cara untuk menumbuhkan ketertarikan terhadap ekonomi, terutama untuk kita nih sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi. Selamat siang, Bapak. Siang semuanya, sehat-sehat ya. Ya, gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Saya ingin sapa dulu warga podcast HMPE ya. Halo gitu. Halo semuanya, warga khususnya ya, warga mahasiswa pendidikan ekonomi, umumnya untuk seluruh mahasiswa yang menyimak di podcast kali ini. Kita akan banyak berdiskusi berkaitan dengan ekonomi, gitu kan ya? Iya gitu. Oke, baik, sebelumnya dari perbincangan aku sama Rajan tadi ini kan kita sering melihat gitu ya, mahasiswa sekarang tuh kurang tertarik gitu terhadap masalah-masalah ekonomi. Nah, aku mau nanya nih, menurut Bapak gimana sih urgensi terhadap ekonomi untuk masyarakat umum gitu di sekitar kita ini? Oke, ini khusus untuk warga pendidikan ekonomi atau yang bergelut di akademiknya di dunia ekonomi, tentu ini sangat penting ya. Perlu disadari bahwa keilmuan ekonomi itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, akan tetapi ilmu kehidupan. Jadi kita di dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas yang namanya ekonomi, baik itu secara politik ataupun secara sosial gitu ya, karena kebijakan dan sebagainya tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Nah, kalau kita berbicara kesejahteraan, tentu indikator-indikatornya adalah ekonomi, sehingga orang yang paling melek, orang yang paling bertanggung jawab ketika ada permasalahan ekonomi di suatu negara, suatu wilayah, bahkan di sekitar kita, yang harus paling bertanggung jawab itu mahasiswa ekonomi. Kenapa? Karena kita bergelut di ilmu di bidangnya. Seperti itu. Jadi ini urgensi penting banget penyadaran antara realita di lapangan, kebijakan yang timbul, yang ada dan sebagainya sebenarnya bisa kita pelajari. Makanya harus ada relevansinya antara kita pengetahuan di kuliah sama empati kita terhadap kondisi perekonomian di luar. Harus jadi motivasi gitu ya. Bukan justru malah dihindari. Malah kita harus belajar dengan situasi. Oh, kenapa sih ini terjadi krisis? Oh, kenapa sih ini harga naik? Secara teoritisnya apa dan sebagainya. Itu yang mungkin akan banyak didapatkan di perkuliahan, didiskusikan di perkuliahan. Jadi kesempatan diskusi di ruang kuliah itu dimanfaatkan untuk mengelaborasi kehidupan nyata gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar pemahaman, tapi kita sudah
melihat problem gitu ya, permasalahan di luar, bagaimana kita membawanya ke ruang-ruang kuliah untuk didiskusikan, nyari solusi dan apa penyebab secara teoritisnya gitu. Baik Pak, kan tadi tuh ekonomi itu ilmu bukan sekedar ilmu pengetahuan tapi juga ilmu kehidupan, dan kita juga pernah disinggung juga kalau ekonomi itu sebagai pilihan ilmu memilih gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi kan Bapak mengungkit tentang mahasiswa nih, kalau urgensi itu sendiri ke masyarakat umum yang emang kalau belajar ekonominya udah sampai SMA doang, terus ke depannya kan enggak nih kalau nggak kuliah. Nah itu kalau buat menyimak permasalahan ekonomi di Indonesia itu masih kayak penting atau enggak gitu Pak? Oke. Jadi sahabat-sahabat semua ya, penting, seberapa penting sih kita mengenal atau memahami kondisi ekonomi gitu ya. Tadi betul, ekonomi akan berbicara kesejahteraan, ekonomi akan berbicara pilihan, choice gitu ya, di dalam alternatif yang ada. Makanya secara keilmuan sebenarnya ilmu ekonomi itu harus dipahami oleh setiap orang. Dari mulai tataran kita, walaupun sebenarnya latar belakang kita bukan ekonomi ya, saya mah tidak belajar ekonomi, cuman waktu SMA saja. Tapi belajar tentang ekonomi itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan suatu hal yang menjadi pilihan, saya mah pengen belajar dan sebagainya. Makanya saya bilang tadi bahwa mahasiswa ekonomi itu malah lebih bertanggung jawab terhadap kondisi. Makanya urgensi pemahaman tentang ekonominya, memecahkan masalah yang ada di masyarakat, lebih bertanggung jawab lagi ketika kita yang mendalaminya, orang-orang yang berada di lingkungan ekonomi. Di akademisnya, di perkuliahan, di ruang kelas, itu membahas tentang perekonomian. Sangat naif ketika kita membahas di perkuliahan tentang ekonomi, tentang bagaimana kemiskinan, pengangguran, pendapatan nasional, dan sebagainya, mikro makro, tapi realita di masyarakat dan sebagainya kita tidak peka. Makanya tuntutan kita itu mengenal, memahami. Bahkan pembelajaran hari ini kan pembelajaran salah satunya problem based learning gitu ya. Bagaimana kita belajar dari permasalahan kondisi realita yang ada, dibawa ke kelas, ambil kesimpulan, ambil pengetahuan apa yang berkaitan dan bisa dielaborasikan dengan pengetahuan kita di ekonomi, sehingga nyambung gitulah kasarnya gitu. Jadi itu penting secara eksternal, secara internal. Nah, sungguh beruntung peserta atau mahasiswa semuanya yang ada menyimak hari ini, khususnya yang pendidikan ekonomi. Kalian sungguh beruntung berada di lingkungan atau sedang mengkaji berkaitan dengan ekonomi. Tadi disebutkan, choice, ya, artinya pilihan. Orang ekonomi itu penuh pertimbangan. Karena sesuai prinsipnya bukan pelit ya, tapi penuh pertimbangan. Apa yang kita korbankan itu harus sesuai dengan apa yang kita peroleh, ataupun sebaliknya ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang sia-sia dan sebagainya. Makanya orang ekonomi itu harus orang yang paling kritis gitu ya. Karena dia akan selalu dihadapkan dengan alternatif. Bahkan kita membuat alternatif. Bukan hanya menghadapkan, tapi kita membuat alternatif. Mana nih prioritasnya? Mana nih perlu dan tidak perlu? Mana yang paling penting dan tidak penting? Itu juga bagian dari pemahaman ilmu ekonomi. Begitu. Oke, berarti begitu pentingnya gitu ya ekonomi untuk bagi semuanya gitu. Oke, selanjutnya menurut Bapak nih, masyarakat kita tuh udah peka belum sih terhadap masalah perekonomian gitu atau belum? Nah, contohnya tuh dalam ruang lingkup mikro, misalnya dalam kehidupan sehari-hari dulu nih. Oke. Udah peka belum sih kita tuh Pak? Kira-kira udah peka belum ya? Aku sendiri mungkin belum. Ini gimana ini Rajan gimana dalam kehidupannya? Sudah bisa mengatur uang bekalnya? Cukup gak 1 bulan? Diatur sih udah, tapi pas dipraktekin enggak lagi. Enggak lagi. Kemana itu catatan?
Oke ya, jadi ya, ini gambaran umum sebenarnya ya bagaimana kondisi kepekaan kita. Sebenarnya sadar tidak sadar kita itu semua pelaku ekonomi, karena sekali lagi ekonomi itu ilmu kehidupan. Kita tidak bisa lepas tuh yang namanya ekonomi dari kehidupan kita gitu ya. Kita berbelanja itu kegiatan ekonomi, kita membuat sesuatu, berproduksi dan sebagainya itu juga lagi kegiatan ekonomi. Nah, penyadaran berkaitan dengan kegiatan ekonomi ini sebenarnya ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Dia itu sebenarnya sebagai pelaku ekonomi dan sebenarnya sudah betul kan, walaupun dia nggak belajar ekonomi, toh dia bisa melakukan produksi ini dan sebagainya, menghitung keuangan dan sebagainya, memisah dan sebagainya kan. Orang yang praktisi itu rata-rata tidak punya basic secara keilmuan, tapi dia mempraktekkan, belajar dari pengalaman gitu ya, belajar dari apa yang mereka peroleh di pengalaman-pengalaman. Makanya secara umum kalau di garis besar penyadaran ekonomi di masyarakat itu secara ini kan belum apalagi di masyarakat Indonesia ya. Semuanya rata-rata orangnya konsumtif gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau konsumtif, kalau lagi punya uang, belanja habis-habisan. Kayak kalau mahasiswa nih biasanya awal-awal bulan tuh makan enak, tengah bulan udah mulai ke warteg, akhir bulan mulai makan mie gitu ya. Itu kondisi real yang mungkin di sekitar kita. Tapi saya mengajak ayo kita belajar untuk memanage gitu ya. Manage itu bagian dari kegiatan ekonomi juga gitu ya. Bagaimana kita memprioritaskan, memilih, mengatur sumber daya yang ada ya. Jadi kalau dapat beasiswa dari orang tua tuh gimana nih caranya gitu ya untuk bisa bertahan sampai akhir bulan, ada sesuatu yang kita ingin beli, bisa menabung dan sebagainya. Itu juga bagian dari penerapan kita di kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Terus kalau dalam ruang lingkup makronya nih Pak, yang lebih luas gitu gimana? Nah, kalau makro kan kita berbicara wilayah ya, berbicara negara. Kalau kita lihat fenomena hari ini, contoh kemarin gitu yang dihadapkan kita dalam keadaan pandemi, hampir resesi gitu ya. Kenapa pemerintah melakukan kebijakan A, kebijakan B gitu ya, menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan kesehatan? Agaknya kemarin gimana pendapatnya? kayaknya ya Milih kesehatan atau ekonomi? Kalau milih kesehatan, ekonomi akan turun juga. Nurun, aktivitas ekonomi akan terhenti, sehingga keadaan ancaman resesi, ya ancaman kebangkrutan suatu negara itu bisa terjadi karena perputaran kegiatan ekonomi, ya circular flow-nya itu tidak berjalan antara konsumen, produsen, rumah tangga, di pasar, baik itu pasar tenaga kerja ataupun pasar barang dan jasa, itu tidak berjalan gitu ya, karena terhenti, dibatasi orang dalam lingkup tertentu gitu ya. Makanya pemerintah itu melakukan, tidak bisa memilih saklek antara saya milih kesehatan, udah orang nggak boleh keluar kemana-mana dan sebagainya, cukup beli kebutuhan dalam waktu yang ekstrim gitu sehingga harga-harga naik kan gitu ya. Karena permintaan sangat tinggi kan, nggak bisa gitu juga. Pada akhirnya apa? Dua-duanya harus diselamatkan. Ekonomi tidak bisa ditinggalkan, kesehatan juga tidak bisa ditinggalkan. Makanya ada bantuan sosial, ada supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Sebenarnya itu tujuannya gitu ya. Walaupun banyak oknum-oknum yang kemarin saat pandemi korupsi dan yang lain-lainnya lah gitu lah, itu mah seperti itu. Tapi niatannya adalah kalau dalam hal ekonomi itu supaya meningkatnya daya beli masyarakat, orang terjaga, tetap bisa belanja. Kalau orang belanja gimana keadaannya? Produksi tetap berjalan. Nah, kalau produksi berjalan berarti roda ekonomi tetap berputar. Nah, kalau misalkan sekarang orang terjaga, dibatasi, tidak bisa melakukan apa-apa, orang nggak bisa beli sesuatu. Akhirnya apa?
produsen, pabrik-pabrik pada tutup. Iya, nggak Orang masuk. pabrik tutup, ya barang dan jasa nggak ada, ya semuanya nggak ada. Berhenti Ya, gitu ya? bahaya berhenti. Jadi perputaran itu tetap harus terjadi. Nah, berbicara makro juga kita kalau berbicara pengangguran, efek dari pengangguran itu efek dari apa sih gitu ya? Terus kesejahteraan masyarakat gitu ya. Bagaimana dampak impor dan ekspor dan sebagainya itu juga perlu penyadaran secara keseluruhan, secara makro gitu ya. Jadi kemiskinan itu bagian dari dampak ekonomi. Kesejahteraan atau pengangguran juga itu dampak dari ekonomi. Investasi gitu ya, kalau kita runut dari urutan pendapatan nasional, ya investasi itu bagian dari bagaimana pendapatan kan ya, pendapatan nasional. Sehingga ini perlu juga gitu ya, kenapa kok perlu sih negara membuka seluas-luasnya investor dari luar dan sebagainya dalam hal pembangunan ekonomi. Tapi intisari dari makro, tujuan akhirnya adalah seharusnya dalam tanda kutip adalah kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan negara diukur dari apa? Pendapatan masyarakatnya. Jadi pendapatan per kapitanya seperti apa? Walaupun pendapatan per kapita tidak bisa menggambarkan secara utuh, karena mengukurnya kan saya pendapatannya 100 juta, Rajan 1 juta dianggap sama karena dirata-ratakan gitu ya. Jadi dianggapnya berapa dan sebagainya. Walaupun itu bukan indikator utama, tapi harapannya masyarakat meningkat secara kesejahteraannya gitu ya. Itu bagian dari makronya. Jadi perlu, kalau makro pasti berbicara kebijakan, karena pasti nggak lepas dari fiskal dan moneter. Nah itu alat perangnya itu gitu ya, karena diukur. Tapi makro juga bagiannya kan kecilnya adalah mikro. Jadi kalau mikronya nggak jalan ya pasti makronya juga nggak jalan gitu loh. Misalkan pendapatan nasional, kalau misalkan dari GNP atau GDP-nya, kalau negara kita tidak menghasilkan suatu produk, orangnya konsumtif, banyaknya banyaknya impor, ya negara juga merugi gitu ya. Kan kita belajar pendapatan nasional diukur dari pengeluaran gitu ya. Misalkan gitu ya, dari government, terus dari konsumsi masyarakatnya kan gitu. Terus dari ekspor dikurangi M kan gitu ya rumusnya ya. Kalau ekspornya lebih tinggi dari impor, berarti berdampak positif dong terhadap pendapatan nasional. Kan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Nah kalau misalkan X-nya kita banyaknya impor, dampaknya apa? Negatif. Karena dalam kurung ya negatif. Makanya cintailah produk dalam negeri. Cintai ya teman-teman. Pesannya cintai. Prioritaskan produk dalam negeri. Iya Pak. Nah kan emang ya ekonomi itu penting juga untuk kesehari-hari dan emang dalam ruang lingkup mikro makro juga. Nah tapi gimana ya buat Bapak sendiri gitu motivasi biar kitanya emang suka gitu sama si ekonominya juga. Jadi kalau ada berita tuh ya bisa ikut andil gitu ya, minimal mah diobrolin lah gitu meskipun nggak terjun langsung gitu. Oke. Ini penting nih, khususnya mahasiswa ekonomi ini sangat penting gitu ya, proses penyadaran diri bahwa memposisikan diri bahwa kita itu sebagai akademisi atau sebagai mahasiswa yang bergelut di bidang ekonomi. Sehingga tadi saya bilang tanggung jawabnya lebih besar. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah sadar dengan akan tanggung jawab sebagai seorang akademisi, sebagai bagian dari masyarakat ya, sehingga harus bisa merelevansikan antara dunia akademis di kelas dengan apa yang ada di masyarakat. Makanya ruang-ruang itu justru bukan ditinggalkan, tapi bagaimana kita bisa menggali. Ya, kalau ada berita tentang ekonomi dan sebagainya, bawalah masalah-masalah pengamanan kita di
di informasi-informasi yang dapat di luar itu di kelas atau di ruang-ruang literasi mahasiswa, diskusi di antara mahasiswa, sehingga proses itu yang akan membuat kita dewasa gitu ya, yang akan membuat kita oh iya ternyata bermanfaat banget nih kita belajar ekonomi. Tapi bukan dalam hal menyelesaikan masalah aja ya. Da ekonomi teh luas gitu. Jadi termasuk kita membaca peluang di ekonomi. Nah, dalam hal apa? Dalam hal menganalisa gitu ya. Oh kita bisa berbisnis, oh kita bisa mengkaji tentang ini dan sebagainya. Itu juga menjadi nanti masa depan kalian gitu ya. Jangan terjebak pada ruang-ruang hanya kuliah tok gitu ya, udah di jalan dan sebagainya. Tidak, kita menghindari atau bahkan tidak membahas persoalan-persoalan ekonomi. Bahkan bukan masalah saja, tapi peluang-peluang yang ada di ilmu ekonomi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa peluangnya? Kita belajar akuntansi, kita belajar memilih tadi choice dan sebagainya. Kalau dihubungkan termasuk Rajan kalau milih jodoh pasti ada pilihan. Iya dong Pak, iya dong. Mahasiswa juga kan mau pilih A, mau pilih B, mau pilih kan pilihan. Ada proses di sana, ada pengkajian. Saya kenapa sih harus nikah dengan ini atau kenapa sih harus milih profesi ini dan sebagainya. Itu juga jadi ilmu buat mahasiswa di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Nah ini penting ya. Jadi selain kita membaca atau mengkaji atau bisa memberikan solusi terhadap permasalahan, juga kita dituntut, dibekali untuk membaca peluang atau dibekali untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan ke depan yang akan kita hadapi, terutama pasca lulus gitu ya. Jadi kalau udah lulus dunianya berbeda nih, berbeda dengan dunia mahasiswa biasa ya. Kalau kalian sekarang apa? Iya. Karena sudah ada beasiswa yang luar biasa dari orang tua, tinggal nunggu gitu. Uang masuk. Nah, uang masuk, tidak gimana cara proses nyari kerja, ya gimana cara proses nyari uang gitu dan sebagainya. Itu butuh skill, butuh bekal, butuh analisa, butuh pilihan dan sebagainya. Termasuk opportunity yang harus kita korbankan dengan apa yang menjadi pilihan kita gitu ya. Oke, gimana? Jadi kita tuh harus memposisikan diri, terus harus sadar juga kalau kita tuh lebih bertanggung jawab. Karena kita juga harus mengimplementasi juga apa yang dipelajari di kelas ke kehidupan masyarakat gitu ya Pak. Jadi biar dapat peluangnya dan pintar memilih gitu ya. Bisa membaca persoalan. Oh, nah itu bisa membaca persoalan gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman ya, selanjutnya nih gimana sih Pak tips and trick biar suka ekonomi, biar mungkin yang SMA atau yang mau milih jurusan tuh ya ke ekonomi gitu, biar suka nih ke ekonomi. Oke, ini pertanyaan menarik nih ya. Khusus warga ekonomi yang sudah terjerumus, terjebak atau tersesat di jalan yang benar. Ya, tersesat di jalan benar yang sekarang sudah masuk ke prodi ekonomi gitu ya. Ataupun nanti yang sudah lagi memilih-milih jurusan yang sekarang lagi UTBK dan sebagainya kalau lagi nonton gitu ya, atau nanti mahasiswa baru yang baru masuk. Gimana sih supaya kita aware gitu ya, kita suka gitu terhadap ekonomi. Yang pertama peserta semuanya ya di sini warga umum semuanya. Jadi yang pertama perlu kita cintai dulu ekonominya. Cinta ekonomi teman-teman. Jadi kalau kita nggak suka, wah Pak ada saya mah nggak suka atau iya, gimana? Pak. Nah mulanya suka itu karena terbiasa, karena mengenal. Maka tahapan awalnya kita kenali dulu kenapa kita harus suka ekonomi. Karena nanti akan jatuh cinta sendiri kalau kita sudah kenal sebenarnya. Nah, kalau kayak hubungan kan semakin dekat, semakin kenal mungkin akan semakin nyaman gitu dan sebagainya. Sama juga dengan ekonomi, perlu penyadaran bahwa ekonomi itu
ilmu kehidupan, bahwa ekonomi itu berkaitan dengan orang lain, sehingga kita punya empati yang sangat besar begitu. Jadi kalau sudah mengenal seperti itu, memahami nanti ke depannya akan seperti apa, otomatis seharusnya kita akan lebih welcome terhadap ekonomi gitu ya. Maka kita akan Jadi kan Bapak tadi bilangnya kita harus mengenal dulu biar cinta nih ke si ekonominya. Tapi gimana kalau kita salah mengenal? Jadi kesan ke ekonomi itu udah buruk gitu, udah ngitung, gak mau gitu. Udah negatif dulu. Iya gitu Pak. Jadi ya gak mau. Oke, saya waktu SMA IPA ya. Sama Pak, aku juga jadi sekarang itu murtad gitu. Iya. Murtad. Murtad. Jadi murtad ke ilmu ekonomi gitu ya. Jadi bukan di sains lagi, walaupun ekonomi bagian dari sains dan sosial gitu ya. Makanya di perguruan tinggi tidak menyatu di ilmu sosial, terpisah dengan juga eksak gitu. Nah, perlu penyadarannya kenapa kita bisa salah mengenal dan sebagainya. Saya dulu kenapa milih ekonomi, karena ilmu ekonomi itu luas. Gitu ya. Sangat ya. Bisa masuk ke semua segmen. Tidak terpatok terhadap keahlian kita. Misalkan di dunia sains, matematika nanti akan jadi apa dan sebagainya. Kalau di ekonomi itu lebih luas cakupannya. Kita belajar akuntansi, belajar gak di perkuliahan? Belajar. Kita belajar manajemen? Belajar juga. Kita bahkan dalam proses keputusan, metode keputusan dan sebagainya itu juga dipelajari, saking kayaknya gitu ya. Luas gitu ya. Jadi luas. Kalaupun nanti kita ke depan prospek gitu ya, prospek kerja, proses karir dan sebagainya, itu lebih menarik gitu kalau menurut saya pribadi ya. Jadi gunakan kesempatan itu. Makanya keahlian ketika kita masuk sudah terjerumus, sudah tersesat di jalan yang benar gitu ya. Masuk ke ekonomi, ini khusus warga ekonomi, perdalam itu dengan sebaik-baiknya. Makanya perbanyak pengalaman, karena kesuksesan kita nanti setelah lulus itu bukan karena dasarnya karena kita di kelas saja, tapi bagaimana kita bisa berempati. Kan kewajiban mahasiswa ada 3 ya. Iya. Apa saja? Pengabdian, penelitian, pendidikan. Kayak pendidikan, penelitian dan pengabdian. Jadi itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Karena kita seorang pendidik. Waduh. Sebagai teladan ya. Jadi sikap kita semua itu, nih mahasiswa, kita harus bersikap pendidik, bersifat edukatif gitu ya. Jadi ketika melakukan sesuatu itu harus bisa menjadi teladan untuk orang lain. Ya, makanya ya dituntutnya sikap mahasiswa itu ya harus baik gitu ya, dianggap orang dewasa gitu ya. Walaupun belum dewasa, masih unyu-unyu ya, dianggap aja harus dewasa. Yang kedua, penelitian. Nah, penelitian ini berkaitan dengan akademis kita gitu ya. Makanya makalah gitu dan sebagainya, memecahkan persoalan. Misalkan di mata kuliah perekonomian Indonesia, wah kita lagi membahas persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia. Ya, bukan jadi beban, aduh ini apa, mata kuliah apa, justru harus jadi tantangan. Menarik banget ini mata kuliah. Nah gitu. Nah, karena nantinya kita lagi mencoba untuk memberikan solusi, memberikan buah pikiran kita terhadap kondisi yang ada. Yang ketiga kan pengabdian masyarakat, makanya kita harus aware terhadap sesama gitu. Perlu disadari bahwa mahasiswa itu bagian dari masyarakat. Nah gitu ya. Jadi kalau bagian dari masyarakat, orang terdidik ya harus lebih respect terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat. Begitu. Jadi yang sudah tersesat di jalan yang benar nih, tinggal perlu penyadaran, pendalaman. Makanya kalau di kelas ada ruang diskusi, silakan. Apa ada yang bisa didiskusikan?
Diskusi, Nah, jangan diskusi, ngobrol. jangan ngobrol, jangan scroll TikTok, Ya. jangan apa lagi? Jangan sibuk selfie. sendiri. Jangan Pokoknya live IG ya, jangan. teman. Apalagi live IG. Wah. Siapa Gitu. tuh? Siapa itu orangnya? Apakah Video. ada di Jadi ya harus coba untuk justru dibawa ke dunia perkuliahan, di dunia kelas itu. Bahas gitu sih biar lebih menarik gitu. Jadi ya. kalau susah tuh jangan mengeluh, tapi jadi apa ya, anggap itu tantangan gitu ya, kayak bahan ajar baru nih guys. Wow. Wow. Sangat berat ya. ini obrolannya. Ini apa didengar atau tidak ya? Didengar gak? Wah, tapi ini emang sangat luar biasa gini ya perbincangan kita ini. Dan emang makan waktu juga nih yang lumayan. Tapi Pak, nih sebelum ditutup ada closing statement gak nih buat teman-teman nih? Ya khususnya warga pendidikan ekonomi gitu. Sekalian nih Pak buat yang belum masuk kayak ayo masuk pendidikan ekonomi. Jadi promosi. Ya, promosi. Oh, iya, promosi. Kalau udah promosi harus ada ininya dong. Ada gak ya? Jadi iklan gitu ya. Oke, warga ekonomi semuanya. Intinya gini ya, saya sering memberikan motivasi saat diakhiri bukan perkuliahan ya, kalau lagi ngisi materi di acara-acara kepemimpinan di mahasiswa ataupun apa, bahwa sejarah ini katanya ya, sejarah itu tidak pernah mencatat semua orang yang terlahir di dunia ini. Jadi sejarah tidak akan pernah mencatat semua orang terlahir di dunia, tapi sejarah hanya akan mencatat orang-orang besar dan berkarya besar. Jadi berbuat besar itu kita bisa berbuat baik terhadap sesama, kita bisa berbuat baik memberikan kabar bahagia pada orang tua dengan prestasi kita dan sebagainya. Karya besar itu ya bentuknya karya. Yang perlu diingat semuanya ya, walaupun ini konteksnya di luar dari bahasan, karya yang dimaksud di mahasiswa itu ya karya apa yang kalian bisa ciptakan, prestasi apa dan sebagainya, tulisan, bentuk apa yang menjadi spesialis mahasiswa. Karena kalau prestasi mahasiswa itu tidak diukur dari nilai IPK atau nilai rapot kalau di sekolah. Jadi semakin banyak yang diciptakan, semakin banyak ikut perlombaan, semakin banyak kejuaraan, semakin banyak apa yang kalian ikuti, pengabdian, bikin program di masyarakat, dibawa ke tulisan dan sebagainya, itu yang akan membuat besar mahasiswa semuanya. Jadi titipannya mahasiswa, warga ekonomi semuanya tingkatkan prestasi gitu ya, khususnya di bidang ekonomi, khususnya di prodi pendidikan ekonomi. Kalian bisa apa, kalian bisa menciptakan apa, minimal dari 4 tahun 1 tahun satu aja prestasi yang bisa ditorehkan ya, nasional, regional gitu ya, itu lebih baik gitu ya. Nah untuk ke masyarakat umum nih, terutama yang mau bergelut, Masuk gitu ya? masuk Sini gitu ya. dong. Sini nanti akan ketemu saya kalau masuk. Jadi silakan, ini program pendidikan ekonomi yang sangat menarik gitu ya. Nanti karena kita akan dibawa atau dibentuk sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, tapi juga kita diberikan pengetahuan, dibentuk juga sebagai seorang profesional. Nah, jadi banyak alumni-alumni kita nih yang pada akhirnya ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang masuk di perbankan, ada yang di dunia yang lain dan sebagainya. Itu bagian dari proses pendewasaan saat perkuliahan. Jadi luas, karena jadi saya menyadari ini ketika pilihan masuk ekonomi, tersesat di jalan yang benar. Kenapa menyebut jalan yang benar? Karena pilihan saya sangat tepat, masuk pendidikan ekonomi. Jadi jangan takut lulus jadi apa gitu ya kalau masukin itu. Dan kita juga tadi seperti yang Bapak bilang harus seenggaknya menyumbangkan karya juga supaya diingat oleh sejarah, karena karya itu abadi meskipun kita sendiri ini tidak abadi. Iya kan? Betul. Wah, Wah berat.
Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian e-talks kali ini. Semoga perbincangan kami hari ini tuh bisa menggambarkan kalian tentang tadi bagaimana caranya kita menumbuhkan ketertarikan terhadap ekonomi gitu ya, khususnya untuk mahasiswa pendidikan ekonomi. Terima kasih banyak untuk Pak Hamdan sudah meluangkan waktunya, juga pengetahuan yang sangat luar biasa terhadap ekonomi ini. Jangan lupa buat teman-teman semua warga pendidikan ekonomi, ditunggu di e-talks podcast HMPS selanjutnya. Saya Rajanis Pak Hamdan dan rekan saya Nabila Isni Andini pamit undur diri. E-talks, Ekonomi Talks, podcastnya HMPE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.